Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah mendengarkan sebagian apa yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang bagaimana pengkhianatan orang-orang Syiah terhadap Islam. Dan sebelumnya bagaimana munculnya Syiah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari beberapa yang telah kita baca dan telah kita dengar, kita sudah sedikit mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya Syiah itu tidak lepas dengan orang-orang Yahudi dari sisi siapa pendirinya dan pencetusnya, yaitu Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang disusupkan di tengah-tengah kaum muslimin, menebarkan pemikiran-pemikiran untuk menghancurkan Islam. Sehingga kalau kita lihat secara rinci, banyak sekali pemikiran-pemikiran Yahudi, keyakinan-keyakinan Yahudi, dan amalan-amalan Yahudi yang sama dengan pemikiran, keyakinan, dan amalan orang-orang Syiah. Banyak sekali persamaan. Ini sebagai salah satu indikator bahwasanya memang ada keterkaitan yang sangat erat antara orang-orang Syiah dengan Yahudi. Dari sisi munculnya orang-orang atau munculnya Syiah ini. Kemudian kesimpulan yang lain juga kita ambil faedah bahwasanya orang-orang Syiah ini, fitnah yang ditebarkan ini bukan hanya sekedar fitnah akidah. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal pembahasan kita, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran. Akan muncul fitnah-fitnah yang sangat besar seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di mana fitnah tadi menyebabkan seorang yang di pagi harinya dalam keadaan muslim, sore harinya sudah berubah, menjual agamanya dalam keadaan kafiran. Ini salah satu apa yang terjadi dengan fitnah Rafidhah ini. Fitnah Rafidhah termasuk fitnah besar yang menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam. Namun bukan hanya pemikiran saja orang-orang Rafidhah itu yang dikehendaki. Namun juga mereka adalah sebagai kekuatan politik, gerakan politik yang memiliki cita-cita untuk membuat daulah. Kalau mengatakan tidak, ya dusta. Karena sekian banyak yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah yang mereka tarikh yang terjadi, ya, daulah Qaramithah, ya, dan berikutnya Fatimiyah dan seterusnya. Ini semuanya bukti bahwasanya mereka ini memiliki niatan memang, ya, untuk mempengaruhi manusia, merusak akidah mereka, kemudian membentuk sebuah daulah yang nantinya mereka maksudkan untuk menjerumuskan atau untuk menghanguskan, memberangus kaum muslim. Dan ini bukan tuduhan, namun fakta yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini 3 kesimpulan yang telah kita ambil. Dan juga ada satu kesimpulan lagi, mereka juga melakukan kerjasama dengan orang-orang Nasara. Ya, jadi banyak sekali kaitannya. Dan pada beberapa kejadian berikut ini yang juga akan kita dengar bersama, juga akan memperkuat kesimpulan-kesimpulan tersebut. Kita akan membaca keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah tentang runtuhnya Baghdad dan hancurnya, berakhirnya Daulah Abbasiyah. Tokoh yang sangat berpengaruh yang dikatakan oleh orang-orang Syiah sebagai pahlawan dalam runtuhnya Baghdad dan Daulah Abbasiyah ini adalah 2 orang Syiah yang bernama Muhammad ibn Al-Qami dan Nasiruddin At-Tusi. Ini 2 orang yang dikatakan oleh orang-orang Syiah sebagai pahlawan. Karena dengan sebab kedua orang inilah, yang keduanya adalah Syiah, menjadi sebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Bagaimana bisa terjadi itu? Ringkasnya, kedua orang ini berusaha untuk masuk ke jajaran pemerintah. Sampai berhasil memegang jabatan kementerian pada Khalifah Mu'tasim Billah. Di zaman Khalifah Mu'tasim Billah, masuk sebagai menteri
yaitu Ibnul Alqami ini masuk dalam pemerintah, menjadi orang penting, menjadi orang yang dekat dengan khalifah. Dan ketika dia memegang jabatan kementerian tadi, dia selalu berpikir bagaimana Daulah Abbasiyah ini hancur, runtuh, tumbang. Maka banyak yang dia usulkan kepada khalifah, seperti usulan untuk mengurangi jumlah personil angkatan bersenjata, karena dianggap ini sesuatu yang mubadzir. Baik. Disebutkan bahwasanya pada kekhilafahan sebelumnya jumlah pasukan Baghdad ketika itu sekitar 100.000 personil. Dan ketika Ibnu Al-Alqami ini menjadi menteri, menjadi penasehat, diberi nasihat Al-Mu'tasim Billah ini untuk mengurangi tentara sampai kurang lebih jumlahnya tinggal 10.000. Ini tentunya makar yang tidak disangka-sangka. Otomatis ketika melemah kekuatan, ya, ini menyebabkan daulah juga kurang kekuatannya. Di sisi yang lain, Ibnul Alqami ini terus melakukan hubungan dengan orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol itu tadinya takut, tidak berani kalau menyerang Baghdad, menyerang Daulah Abbasiyah tidak berani. Namun terus diberi dorongan. Ayo maju, masuk Baghdad, serang terus demikian. Dengan memberikan informasi tentang keadaan kekuatan Baghdad. Ya. Sampai kemudian, pemimpin orang Tatar, Hulagu Khan, ya, mengirim pasukan dan memberanikan untuk menyerang Baghdad dengan pasukan sejumlah 200.000 personil. Telah disiapkan Hulagu Khan ini, ya, mempersiapkan 200.000 personil untuk menyerang Baghdad. Ya. Dan usaha Ibnu Al-Alqami ini berhasil. Baghdad dikepung. Ya. Dan kita bisa memperkirakan apa yang terjadi dalam peperangan tadi, pertempuran tadi. Baghdad dikepung sejak tanggal 12 Muharram 656 Hijriah. Demikian Ibnu Katsir menyebutkan. Sejak 12 Muharram 656 Hijriah. Coba dilihat serangan-serangan mereka ini di bulan-bulan suci, ya enggak ikhwan? Bulan haram, bulan Muharram. Ketika kaum muslimin sedang melakukan haji, Dzulqa'dah juga tadi. Ya. Baik, di saat diharamkan atau di saat bulan-bulan itu adalah bulan-bulan haram, di saat kaum muslimin sedang melakukan ibadah, dikepung Baghdad. Baik. Terkepung dan tidak bisa dikatakan memiliki perlawanan yang berarti. Kalah. Maka kemudian Ibnul Alqami mengajukan usul kepada Al-Mu'tasim Billah. Begini saja, Khalifah. Sekarang kita datang ke sana menemui Hulagu Khan, mengadakan perundingan saja. Silahkan Anda beserta dengan jajaran pemerintah menemui Hulagu Khan untuk membicarakan perundingan. Akhirnya disepakati. Berangkatlah Khalifah bersama dengan para qadhi, para fuqaha, ya, dan tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat, orang-orang penting, ya, untuk mendekati markas orang-orang Mongol ini, Tatar. Ya. Dengan 700 kendaraan. Ini atas usulan siapa tadi? Ibnu Al-Alqami sebagai penasehat khalifah yang membawa pemikiran Syiahnya ini. Maka berangkatlah mereka. Ketika sampai di wilayah orang-orang Tatar ini, ya, markasnya, ya, mereka tidak menerima kecuali dipersilakan hanya 17 orang saja. Silakan, boleh 17 orang saja yang masuk sebagai perwakilan khalifah dan beberapa orang. Yang khalifah mau-mau saja. Tidak ada pikiran akan dikhianati. Karena di dalam Islam, ya, yang namanya utusan, apalagi untuk pembicaraan perundingan ini tidak boleh untuk dibunuh, dikhianati tidak boleh. Ya. Maka 17 orang termasuk khalifah dan beberapa orang pilihan itulah yang datang menghadap Hulagu. Adapun selebihnya ditinggal. Apa yang terjadi? Yang ditinggal ini dibunuh, diambil hartanya dirampas. Pejabat semuanya. Baik. 17 orang ini ketika menghadap, ya, kepada Hulagu Khan untuk mengadakan perundingan, ya sudah dibuat skenario, tidak mau. Atau mungkin seperti ini saja. Ya, sekarang kamu pergi kemana? Kembali ke istanamu, maksudnya demikian. Bersama dengan Ibnul Alqami, ya. Ada usulan dari Ibnul Alqami, demikian saja untuk mengadakan perundingan kita serahkan saja harta emas dan seterusnya. Setelah pasukan atau setelah 700 orang dikurangi 17 ini dibunuh semua, masih digerogoti oleh Ibnul Alqami, diajak, dihasut untuk kembali ke mana? Ke pusat perbendaharaan negara, diambil emasnya dan seterusnya. Setelah ditunjukkan, dibawa lagi ke Hulagu untuk apa? Bentuk perdamaian, namun tidak diterima. Bahkan Ibnul Alqami mengusulkan dan memberikan isyarat kepada Hulagu untuk membunuh Al-Mu'tasim Billah. Maka dibunuhlah Al-Mu'tasim Billah dan semua yang bersamanya. Negara sudah tidak punya apa sekarang?
pemimpin. Menteri-menteri semuanya dibunuh. Maka ketika itu mereka orang-orang Tatar dengan leluasa menyerang Baghdad dan ketika itu banjir darah. Selesailah kisah Daulah Abbasiyah. Berhenti di situ pada tahun 656. Dan satu hal yang sangat aneh, ya, Ibnul Alqami ini bebas, bahkan menjadi orang yang penting dan dekat dengan siapa? Hulagu ini. Maka ini juga bentuk kerjasama orang Syiah dengan dengan orang-orang musyrikin. Wallahul musta'an. Ini kurang lebih ringkasnya. Antum bisa melihat dalam Al-Bidayah wa Nihayah juz yang ke-28 halaman 213 sampai 224. Cukup panjang halaman ini, namun demikian kurang lebih kisahnya. Nah, ini runtuhnya Daulah Abbasiyah. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tidak berhenti tahun 600 itu, abad ke-7 tidak berhenti. Jangan dikira berhenti usaha orang Syiah untuk menghancurkan kaum muslimin, tidak berhenti. Kemudian muncul berikutnya dinasti As-Safawi, disebut dinasti Safawi. Inilah dinasti yang menguasai Iran. Baik. Dan raja dinasti yang pertama adalah Syah Ismail. Syah dikatakan Syah Ismail. Dan sampai sekarang juga dikatakan Syah, demikian ya. Syah Ismail ini menjadi pemimpin atau raja dinasti Safawi pada tahun 907 Hijriah. Sudah mulai masuk abad ke berapa? 10. Ya. Nah, kalau ini tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sudah meninggal sebelum itu ya. Jadi kitab Bidayah wa Nihayah itu hanya menyebutkan kisah-kisah atau tarikh yang terjadi sampai sebelum wafatnya siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Ini dari sumber-sumber yang lain ya. Dan ketika awal dinasti ini berdiri, itu Iran belum lagi dikuasai seluruhnya. Baru menguasai beberapa kota seperti Qum, Qashan, Naisabur, hanya beberapa tempat saja yang baru dikuasai secara mutlak oleh dinasti tersebut. Kemudian terus berkembang, menanamkan fanatisme ya, terhadap Syah Ismail ini. Ya. Syah Ismail ini berusaha untuk menyebarkan fanatisme untuk dirinya. Sehingga banyak dipengaruhi dan tidak sedikit Syah Ismail ini mengancam untuk membunuh bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti. Akhirnya menjadi semakin luaslah pengaruh di Iran. Dan Syah Ismail ya, menjalin hubungan dengan orang-orang Eropa yang mereka adalah orang-orang Nasara. Dinasti Safawi ini melakukan kerjasama dengan orang-orang Eropa karena mereka yakin betul tidak mungkin menghadapi Daulah Turki Utsmani kecuali dengan melakukan kerjasama ekonomi, kerjasama militer dengan orang-orang Eropa. Ketika itu Daulah Turki Utsmani. Baik, ini sesudah Daulah Abbasiyah. Baik. Demikian seterusnya. Penggantinya diantaranya adalah Syah Abbas Safawi. Setelah Ismail mati, ada penggantinya termasuk Syah Abbas Safawi yang menguasai atau memimpin sejak tahun 966 sampai 1038 Hijriah, kurang lebih tahun 1588 sampai 1629 Masehi. Ini yang memimpin dinasti Safawi, ya, sudah masuk abad ke-17 berarti. Ini semakin mempererat hubungan militer dengan Eropa, dengan Spanyol, dengan Jerman, Inggris dan seterusnya, melakukan kerjasama. Bahkan terdapat bukti bahwasanya Syah Abbas ini menulis surat kepada Paus Paulus V. Ya. Ini orang apa ini? Nasara kan ini? Hubungan yang sangat erat ini. Orang Syiah ini menulis surat kepada Paus Paulus V, meminta tolong kepada Paus Paulus V untuk mempersatukan para pendeta-pendeta, orang-orang Nasara, kerajaan-kerajaan Nasara untuk membantu rencana menggulingkan Turki Utsmani. Dan Paus Paulus itu punya kekuatan untuk mempersatukan ya Nasara, negara-negara Nasara. Paus Paulus pemimpin tertinggi kan ya, Katolik. Ya. Baik. Dan di antara apa yang kita sebutkan ini berarti menunjukkan adanya kerjasama yang sangat erat antara orang-orang Nasara dengan dengan orang-orang Syiah. Demikian seterusnya ya sampai kemudian melemah keadaan Turki Utsmani. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara ulama Syiah yang besar yang muncul pada dinasti As-Safawi adalah seorang yang bernama Muhammad Al-Majlisi. Muhammad Al-Majlisi ini termasuk tokoh Syiah, ulama Syiah yang sudah kekinian. Karena dia mati tahun 1111 Hijriah. 1111 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 1434 Hijriah. Ya sekitar 300 tahun yang lalu ya. Nah, kurang lebih. Tidak lama. Belum lama. Ya. Ini termasuk tokoh ulama yang muncul ketika itu. Dan bukunya yang sampai sekarang menjadi pegangan orang-orang Syiah, Al-Majlisi ini
berhasil menulis sebuah buku ya yang berjudul Biharul Anwar. Biharul Anwar yang dicetak saat ini 25 jilid, berisi ensiklopedi riwayat-riwayat dari imam-imam mereka yang isinya adalah kedustaan. Dan ini termasuk referensi yang muktabar ya di kalangan orang-orang Syiah. Nah, ini saja yang mungkin akan kita sebutkan tentang dinasti As-Safawi yang menunjukkan adanya kerjasama mereka untuk meruntuhkan Turki Utsmani. Ya, dengan orang-orang apa? Nah, Eropa, dengan orang-orang Nasoro, bahkan dengan Paus Paulus. Ya. Apakah seperti ini Islam? Apakah seperti ini orang yang memperjuangkan agama Allah dan agama Rasulnya? Wallahi, demi Allah tidak. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa pengkhianatan pada periode dinasti As-Safawi. Kita lanjutkan. Yang sekarang, Iran yang sekarang ini tidak lepas dari adanya gerakan revolusi yang dipimpin oleh Khomeini yang mendapatkan gelar kehormatan Ayatullah, ayatnya Allah. Ya, bukan ayatullah, tapi apa? Ayatul syaitan. Gelar, mereka memberikan gelar kepada Khomeini sebagai ayatullah, bahkan gelar juga ruhullah, rohnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum terjadi revolusi Iran yang dipimpin oleh siapa? Oleh Ayatullah ini, Khomeini. Oleh Khomeini ini, di mana Khomeini berada? Dia mengasingkan diri di Paris. Jadi tempat tinggalnya lama di mana? Di Paris. Negara Islam atau negara kafir ini? Negara kafir. Dan sangat-sangat mungkin sekali dan demikian kenyataannya dia memiliki makar bersama dengan orang-orang Yahudi, bersama dengan orang-orang Amerika. Ya. Baik. Maka pulanglah dia pada tahun 78 ke Iran. Tahun 78. Pada bulan Februari tahun 78. Datang ke Iran dan mengumumkan Thaurah, revolusi Iran. Dan slogan yang digembar-gemborkan adalah revolusi Islam. Ya, intinya menggulingkan Syah Iran ketika itu dan Perdana Menteri ketika itu. Ya sama-sama Syiah. Tapi di situ sandiwaranya adalah apa? Menggulingkan. Menggulingkan apa? Syah Iran. Menggulingkan penguasa Iran ketika itu ya yang disinyalir memiliki kerjasama dengan Amerika. Antek-antek Amerika. Sehingga datanglah Khomeini ini dalam revolusi tadi sebagai pahlawan untuk menggulingkan rezim ya ketika itu yang memiliki hubungan dengan Amerika. Bahkan dengan lantangnya, dengan suara kerasnya yang disampaikan ke seluruh dunia bahwasanya kita ini, revolusi kita ini adalah membela Islam. Ya, di antara ucapannya yang selalu digambar-gemborkan adalah la syarqiyah, la gharbiyah, islamiyah. La sunniyah, la syiiyah, islamiyah. Demikian ucapan dia. Di awal-awal revolusinya dia mengatakan demikian. La syarqiyah, la gharbiyah. Tidak timur, tidak barat. Kita tidak membela timur, tidak membela barat. Islamiyah. Namun yang kita bela adalah Islam, yang kita bela adalah Islam. La sunniyah wa la syiiyah. La sunniyah, la syiiyah. Bukan membela sunni, bukan syi'i juga. Bukan urusan ini. Namun urusannya adalah Islam. Membela Islam. Bahkan dengan tegasnya mengatakan Amerika adalah setan besar yang harus dilawan, harus ditumbangkan. Ya. Baik. Apa yang terjadi? Muncul simpatik dari kaum muslimin, ya. Orang yang merasa tertindas oleh Amerika dan benci dengan Amerika. Sambutan-sambutan, apresiasi, ya. Sokongan, dukungan. Bahkan termasuk orang-orang Sunni yang berada di Iran juga ikut membantu revolusi apa? Revolusi Khomeini ini. Luar biasa. Dan banyak tokoh-tokoh cendekiawan termasuk orang Indonesia, cendekiawan Indonesia yang kagum juga dengan revolusi tadi. Kagum dengan revolusi tersebut. Dan berhasil menumbangkan pemerintahan ketika itu. Naiklah dia sebagai apa? Sebagai pemimpin. Ya. Subhanallah. Sandiwara. Ya. Sandiwara. Dan ketika dia menjadi pemimpin, ya, kaum Sunni di Iran dikagetkan dengan sebuah peraturan undang-undang yang ditulis. Ya. Di mana yang saya sebutkan tadi di awal pembahasan, ya, disebutkan dalam undang-undang Iran, undang-undang dasarnya Iran, bahwasanya negara Iran ini dibangun di atas apa? Madhab Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah. Dan pasal ini dalam undang-undang ini tidak boleh dirubah selama-lamanya. Titik. Mana slogan yang tadi diucapkan la sunniyah wa la syiiyah, islamiyah mana? La syarqiyah, la gharbiyah, islamiyah mana itu slogan? Tidak ada. Hakikatnya bukan revolusi Islam, namun revolusi Syiah. Maksudnya, tujuannya adalah apa? Menarik simpati kaum muslimin, wabil khusus orang-orang Sunni di dunia ini, menarik simpati dengan gerakan dia, sehingga nanti memudahkan Syiah untuk masuk ke negara-negara mereka. Karena ada simpati.
Ya, kalau orang sudah tidak simpati dulu, bagaimana akan menerima? Tapi ketika ada simpati, dan ini berhasil, ada simpati dari dunia, ada apresiasi yang positif dari dunia, ya, maka kemungkinan untuk memasukkan paham Syiah ini mudah. Dan ini yang diinginkan oleh Yahudi, ini yang diinginkan oleh Amerika. Sehingga tidak mungkin Amerika membunuh Khomeini, gampang sekali membunuh. Ya, ngirim satu pembunuh bayaran, ya, gampang kan? Nah, dibunuh mudahnya, orang sudah tua seperti itu dibunuh. Ya, betapa mudahnya. Namun tidak, sampai matinya Khomeini tidak dibunuh oleh Amerika. Namun slogannya ya demikian terus. Nah, kita memusuhi Amerika, memusuhi Amerika. Kalau memang memusuhi Amerika, Iran itu punya apa? Punya nuklir. Ya. Apakah pernah nuklir itu diarahkan ke Amerika atau dijatuhkan ke Amerika? Kalla. Tidak pernah. Ya. Itu hanya sekedar hanya sekedar polesan-polesan saja. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan betul-betul terjadi. Kita lihat contohnya. Pada tahun 1982, ya, terjadi serangan militer, invasi militer ke Libanon. Yang menyerang adalah Israel. Dan berhasil ketika itu orang-orang Israel membunuh pengungsi orang-orang Palestina, dibunuh. Ya, diserang pengungsi Palestina yang berada di Libanon ketika itu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengusiran kekuatan organisasi PLO yang dipimpin oleh Yasir Arafat ketika itu. Berhasil diusir. Ya. Baik. Karena berhasil diusir, maka Libanon ada kekosongan. Ya tidak, ada kevakuman. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khomeini? Khomeini mengutus pasukan pengawal revolusinya ke Libanon. Dalam keadaan Libanon vakum. Masuklah ke Libanon. Ya. Hanya sandiwara saja. Kemudian Libanon dikuasai oleh orang-orang Syiah. Masuk di situ. Apa terjadi perang antara Israel dengan ini, Pak? Setelah Israel menyerang, ya, menghancurkan orang-orang Sunni, ya, mengusir orang-orang Sunni, ya, hanya membuka jalan saja bagi Iran untuk masuk ke situ. Jadilah kemudian Lebanon memiliki kekuatan Syiah di sana. Dan kekuatan itulah yang nantinya menjadi Hizbullah. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini di antara yang terjadi. Termasuk juga makar-makar yang ada sekarang. Libanon, ya, kemudian sampai ke Yaman juga orang-orang Syiah Houthi, ya. Baik. Apa yang terjadi di Irak, Bahrain, Yaman, Libanon, Suriah, seterusnya semuanya ini, ya, tidak lain adalah makar dari orang-orang Iran, negara Iran. Betapa banyak ratusan orang-orang Sunni yang di Irak dibunuh, ratusan ribu dibunuh, dibantai di Irak. Ketika ditanya siapa yang membuka jalan Laut Persia untuk dilewati orang-orang Amerika ketika perang Teluk, Iran membuka jalan, mempersilahkan Amerika untuk membuat pangkalan militer di situ, sehingga memudahkan mereka untuk masuk ke Irak. Ya. Yang dibantai siapa? Ahlus Sunnah. Ratusan ribu Ahlus Sunnah dibunuh. Kemudian setelah selesai urusannya, Ahlus Sunnah mati. Nah, sekarang yang diangkat orang-orang Syiah yang menguasai Irak sekarang Syiah. Kalau Syiah sudah naik, dia sudah mundur. Untuk apa diurusi lagi? Itu tujuan akhir. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita saksikan makar-makar Syiah ini terus bersambung ibarat rantai yang tidak putus. Ya, seperti rantai yang tidak putus sejak dulu abad yang kedua, ketiga, keempat, kelima, terus sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Dan semua kekacauan di banyak negara ini juga sebabnya adalah Syiah ini, orang-orang Iran. Ini kurang lebih ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan dengan makar orang-orang Syiah Rafidhah. Bismillah. Setelah kita membahas ini, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Apa yang bisa kita petik dari kejadian-kejadian itu semua? Yang bisa kita petik adalah kesimpulan tadi di awal. Beberapa kesimpulan di awal. Adanya benang merah, hubungan yang sangat erat antara Yahudi, Nasrani, dan Syiah. Dan itu bukan kejadian sekali, dua kali. Sepanjang zaman. Sehingga tidak mungkin dielak. Tidak mungkin mereka mengelak dan mengatakan tidak, kami tidak punya hubungan. Sementara bukti menunjukkan itu. Ya. Kemudian yang kita simpulkan juga sekali lagi, mereka bukan hanya gerakan untuk menghancurkan akidah saja. Namun mereka semacam gerakan politik untuk mendirikan daulah. Ya. Sehingga dari sini, Allahu a'lam bishawab, terkait dengan negara kita ini. Seperti kita sebutkan tadi di awal pembahasan, ada indikasi, ya, bukti, ya, dalil, sesuatu yang kasat mata kelihatan bahwasanya Syiah ini mulai dimasukkan ke negeri kita. Mungkin Amerika sudah putus asa untuk
mencerai-berai kaum muslimin negara kita ini ya dengan gerakan separatis itu mungkin putus asa. Kemudian melihat ternyata isu Syiah Sunni ini berhasil memecah belah negara-negara Arab, maka tidak mustahil kalau negara kita juga menjadi tujuan itu. Ya. Sehingga mulailah ada usaha untuk memasukkan orang-orang Syiah ke negeri kita ini. Dan apa yang saya sebutkan tadi di depan, banyak sekali yayasan-yayasan yang dibangun di atas asas ini, Syiah, yayasan-yayasan. Kemudian penerbit juga demikian. Dan ini yang saya katakan ini diakui oleh orang-orang MUI, oleh Majelis Ulama Islam. Dan ada keputusan-keputusan. Ya, dan juga pernah diadakan seminar tentang Tentang Syiah. Ya. Sampai disebutkan nama yayasan-yayasan di Indonesia, yang yayasan itu adalah yayasan-yayasan Syiah. Kemudian ada penerbit-penerbit Syiah yang menebarkan buku-buku Syiah. Ya. Seperti Mizan, Pustaka Hidayah. Ya. Dan banyak buku-buku, lebih dari 30 buku ketika itu, tahun 90-an. Ya. Buku-buku yang menyebarkan Syiah. Saya pernah punya pengalaman pribadi dahulu. Ya. Ketika saya masih umur belasan tahun, umur 15 tahun. Saya masuk ke toko buku, ya, dan saya beli sebuah buku setebal ini. Dengan judul Akhirnya Kutemukan Kebenaran. Ya. Yang ternyata setelah beberapa tahun kemudian saya tahu judul bukunya adalah Summah Tadaitu. Judul aslinya adalah Summah Tadaitu. Kemudian aku mendapatkan hidayah. Di situ diceritakan tentang pengalaman pribadi seorang sang penulis tentang bagaimana dia berpindah dari satu pemahaman kepada pemahaman yang lain. Ketika dia masuk Thariqah Tijaniyah, berpindah kepada Thariqah yang lain, terus ternyata hidayah yang dimaksud dari buku itu adalah apa? Syiah. Enak sekali bahasanya. Orang terbawa. Lembut bahasanya, enak, ya, dibawa perasaannya. Ternyata yang dimaksud dengan kebenaran yang dia mendapatkan hidayah dengannya adalah apa? Syiah. Dan di situ saya ingat betul ya, beberapa ucapan-ucapan berisi celaan kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, itu yang membuat kita agak aneh. Kenapa Abu Bakar dicela? Kenapa Abu Umar dicela? Sampai di situ disebutkan riwayat sahih. Saya lupa riwayat Bukhari atau yang lain. Ya, disebutkan dalam buku tadi ucapan Umar atau ucapan Abu Bakar ketika hendak meninggal. Duhai sekiranya saya adalah pohon saja yang tidak dihisap. Kira-kira apa yang kita ambil dari ucapan Abu Bakar atau Umar ini? Yang kita ambil adalah betapa tawadhu'nya mereka kepada siapa? Allah. Betapa takutnya mereka kepada Allah sampai mengharap seandainya adalah apa? Pohon. Namun orang Syiah mengatakan, lihat ini. Kenapa sampai mengucapkan demikian? Karena Abu Bakar dan Umar tahu betul bahwa mereka akan masuk neraka. Sehingga apa? Kepingin kalau menjadi apa? Pohon saja. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasul SAW telah menjamin keduanya dan juga sahabat-sahabat yang lain dengan surga, jannah. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kembali pada pembahasan, jadi demikian di negara kita ini banyak sekali tanda-tandanya. Banyak sekali yayasan-yayasan tadi Syiah. Banyak juga penerbit-penerbit yang menebarkan buku-buku ini. Terlebih setelah dibuka kedutaan Iran, ya, yang membagi buku cuma-cuma kepada kaum muslimin, ya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dibuka keran untuk kaum muslimin belajar di Iran, di Qum, ya, negara atau kota suci mereka, tempat belajar, ya, dan disinyalir lebih dari 1.000 orang berada di sana. Allahu a'lam. Ya, apakah ini hanya taqiyah saja, menakut-nakuti, ya. Namun yang jelas banyak yang belajar di sana dan sudah banyak yang pulang ke Indonesia dan mereka membuat apa? Pondok-pondok pesantren, ya. Mendidik putra-putra bangsa ini untuk menjadi Syi'i, Rafidhi. Dan ingat, ya, Syiah yang ada di Iran adalah Syiah apa? Rafidhah. Berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi dalam undang-undang tadi. Negara kita ini asasnya adalah apa? Syiah Imamiyah, yakni Isna Asyariyah. Baik. Wabillahi taufik. Kemudian di antara makar mereka, Allahu a'lam, ya, mereka berusaha membuat konflik, memancing di negara kita. Ada beberapa konflik yang terjadi di negara kita. Ya, seperti kasus di Sampang misalnya. Konflik yang sengaja dibuat. Apa maksudnya Allahu a'lam? Ketika ditampakkan konflik ini, ditampakkan bahwasanya orang Syiah adalah orang yang tertindas. Ya, sebagai kelompok minoritas yang tertindas. Ya, ditampakkan demikian. Sehingga, ya, dengan demikian, kaum muslimin merasa iba, kasihan kepada mereka. Kalau sudah merasa iba, muncul resistensi. Muncul rasa tidak hati-hati dengan pemikiran-pemikiran Syiah. Sehingga mungkin terpengaruh dengannya. Ala kulli hal kita tidak mengerti banyak tentang makar-makar mereka. Tidak mengerti banyak. Namun kita yakin mereka punya makar yang besar. Ya. Dan bukan hanya sekedar masalah akidah saja. Ya. Mulai muncul juga perkataan-perkataan. Dan ini banyak di situs-situs mereka.
ya, atau mungkin orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang Syiah yang memunculkan ucapan-ucapan tadi, apa yang saya awal tadi membacakan ucapan salah seorang profesor, ya, yang diterbitkan oleh majalah oleh penerbit Mizan, yang mengatakan tidak ada bedanya, ya akhi, ya, antara Muhammadiyah, NU dan Syiah sama saja, ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ingin disamakan demikian kaum muslimin secara umum di negeri kita ini dengan apa? Dengan Syiah. Padahal tidak sama. Baik. Yang jelas mereka punya makar, ya. Dan makar ini, ikhwan, harus kita hadapi dengan banyak berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dengannya kita awali majelis kita. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il muzlim yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran. Wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal satu pembahasan, ya, yang kita ingin sampaikan. Pembahasan ini adalah menjawab sebuah pertanyaan. Mungkinkah digabungkan antara Syiah dengan Sunni? Syi'i dengan Sunni. Mungkinkah ucapan orang-orang yang terpengaruh dengan Syiah yang mengatakan sama saja antara Syi'i dengan Sunni dibenarkan? Mungkinkah sama antara keduanya? Berjalan bersama, mungkin atau tidak? Maka marilah kita buat sebuah garis pemisah di antara Syiah dengan apa? Dengan Sunni. Perbedaan antara keduanya. Kalau kita bisa melihat perbedaan antara keduanya, kemudian kita simpulkan, oh ternyata tidak ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya berarti bisa bareng. Ya tidak, ikhwan? Tapi kalau ternyata beda, apalagi bedanya dalam masalah-masalah pokok, dalam masalah-masalah yang menyebabkan seorang kafir atau tidak, ya ini mohon maaf, tidak mungkin untuk bersatu antara Syiah dengan apa? Dengan Sunnah. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sekarang kita mulai untuk melihat perbedaan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Dan ada sebuah buku yang cukup bagus di sini, ikhwan, yang ditulis oleh Sayyid Muhibbuddin Al-Khatib, Al-Khutut Al-Aridah. Ya, di sini beliau membuat sebuah garis juga yang membedakan antara Syiah dengan apa? Dengan Rafidhah. Wabillahi taufiq. Kita lihat yang pertama, ikhwan, apakah sama antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Rafidhah, Sunni dengan Syi'i dalam masalah Al-Qur'anul Karim? Ya, dalam masalah apa? Al-Quranul Karim. Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab hidayah, hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran Allah jaga, sebagaimana Allah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, dan masuk di dalamnya al-hadis, wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula lah yang menjaga. Ini janji Allah. Baik. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwasanya Al-Quran ini telah dijaga sebaik-baiknya. Allah telah menjaganya. Ya. Dan para sahabat telah memegang amanah untuk menyampaikan Al-Quran ini sebagaimana Allah turunkan kepada generasi berikutnya, Dan ini yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun Rafidhah, ya, dalam masalah ini apa yang mereka katakan tentang Al-Quran? Mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang bukan Al-Quran yang Allah turunkan. Al-Quran yang ada sekarang ini bukan kalam Allah, namun sesuatu yang sudah dirubah oleh para sahabat. Semuanya. Para sahabat telah berkhianat tentang Al-Quran. Setelah wafatnya Rasul SAW, Al-Quran itu disampaikan, dikurangi, ditambah. Jadi sudah bukan lagi kalam Allah yang otentik. Bukan kalam Allah, sudah dirubah, dikhianati oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga kalau demikian Al-Quran tidak bisa dijadikan hujjah, kan demikian. Sudah dirubah, bukan lagi hujjah, bukan lagi sebagai dalil. Lalu bagaimana kita akan ketemu antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan apa? Dengan Rafidhah. Ketika Ahlu Sunnah menjadikan Al-Quran sebagai dalil, sebagai hujjah, sebagai hidayah, sementara orang-orang Rafidhah mengatakan tidak, Al-Quran yang ada ini justru menyesatkan, bukan kalam Allah, telah dirubah oleh Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Dan mereka mengatakan Al-Quran yang ada, yang benar itu yang memegang adalah Ali bin Abi Thalib, dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Yang disebut sebagai Al-Quran Fatimah, Al-Quran Fatimah. Kemudian setelah itu berpindah kepada apa? Kepada Al-Hasan, Al-Husain, demikian kata mereka, kepada imam-imam mereka. Ya subhanallah, kita katakan kepada mereka orang-orang Rafidhah, ucapan kalian ini sesungguhnya mencela Ali bin Abi Thalib. Mencela Ali bin Abi Thalib berarti kalian menuduh Ali bin Abi Thalib telah berkhianat. Karena Ali bin Abi Thalib telah memegang Al-Quran yang benar, namun disembunyikan dan disampaikan. Mereka mungkin mengatakan, oh enggak, Ali bin Abi Thalib takut dengan Abu Bakar dan Umar. Karena yang kekhilafan direbut oleh Abu Bakar dan Umar. Maka kita jawab, kalau memang demikian,
ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ketika memiliki kekuasaan. Satu kalimat saja tidak diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalimat saja tidak. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Mengatakan ada Al-Quran yang asli yang saya pegang. Ya, sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan wal Husain diam semua, tidak ada yang mengucapkan. Berarti sesungguhnya mereka telah mencela, menikam Ahlul Bait. Ya. Telah menyembunyikan Al-Quran yang sesungguhnya siapa? Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Waliyadzubillah. Apa yang kita ucapkan ini bukan tuduhan. Apa yang kita ucapkan ini tertulis dalam kitab-kitab mereka orang-orang Syiah. Di dalam kitab mereka Al-Kafi, ya, kitab Al-Kafi yang merupakan kitab induk mereka yang menurut mereka ini sama sederajat, sama seperti Sahih Bukhari dan Muslim, ya, pada sisi Ahlussunnah wal Jamaah, dinukilkan riwayat dusta dari Abu Ja'far Ibn Ya'qub Al-Kulaini atau pengarangnya Al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Ja'far atau Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq, ya, Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq mengatakan, ini riwayat makdzubah, dusta. Ja'far As-Shadiq mengatakan sesungguhnya Al-Quran yang dibawa Jibril kepada Muhammad ada 17.000 ayat. Jadi Al-Quran yang dibawa Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah 17.000 ayat. Sementara Al-Quran yang ada sekarang berapa? 600-200 sekian ayat. 6.000 ya. 6.200 sekian ayat. Artinya berapa kali? Seperberapanya, ikhwan? Sepertiganya kan? Artinya 2/3 Al-Quran telah dibuang, disembunyikan oleh sahabat Nabi SAW. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian juga diriwayatkan masih dari Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq. Abu Abdullah mengatakan, masih dalam kitab Al-Kafi, sesungguhnya di sisi kami ada mushaf Fatimah alaihi salam. Ada mushaf Fatimah. Ketika ditanya apa mushaf Fatimah itu, maka Ja'far As-Shadiq mengatakan mushaf yang 3 kali lipat lebih tebal daripada Quran yang ada sekarang. Dan demi Allah, yang ada pada Quran sekarang tidak ada satu huruf pun, ya, tidak ada satu huruf pun, ya, dalam Quran kalian ini. Ini juga disebutkan dalam kitab Al-Kafi dan juga kitab-kitab yang lain yang tidak perlu kita sebutkan di sini, yang semuanya tersebar dalam buku-buku mereka. Sandaran mereka yang utama, seperti Al-Kafi ini sandaran mereka yang utama. Ya. Kemudian ikhwan, kita lihat perbedaan yang lain antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syi'i, Rafidhi dalam masalah penafsiran Al-Quran. Baik, dalam masalah penafsiran Al-Quran. Ahlussunnah wal Jamaah ketika membaca Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran, mereka selalu berpegang dengan kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mereka memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, menjadikan hadis Nabi SAW sebagai penjelas dari apa yang ada dalam Al-Quran. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis itu memiliki posisi penting. Dan keduanya adalah wahyu Allah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu apa? Hadis, wahyu dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul kecuali apa? Wahyu Allah, bukan dari hawa nafsu beliau. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan hadis sebagai apa? Penafsir Al-Quran, penjelas Al-Quran. Sebagai contoh misalnya ketika datang ayat tentang mendirikan salat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami itu dengan hadis. Tidak mungkin kita bisa memahami salat yang benar, ya, zakat yang benar kecuali dengan melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul takbiratul ihram, apa yang dibaca sesudah itu, apa yang dibaca sesudah surat Al-Fatihah, apa yang dibaca ketika ruku, hakadha, demikian seterusnya. Adapun Syiah Rafidhah, mereka di dalam menafsirkan Al-Quran mengambil satu jalan, yaitu tahriful Quran wa ta'wilul batini, menyimpangkan Al-Quran dan mentakwil Al-Quran, ya, dengan penakwilannya sekarang itu sendiri, tidak ada kaedah, sak moni-monine metunan. Ya, demikian. Intinya bagaimana agar hasil tafsir ini mencela para sahabat Nabi SAW dan mengagung-agungkan Ali. Intinya demikian. Mereka punya kaedah. Salah satu usul dari tafsir mereka adalah bagaimana menyimpangkan Al-Quran itu untuk mencela sahabat Nabi SAW dan untuk mengangkat, mengkultuskan Ali dan Ahlul Bait yang lain. Ini intinya sebenarnya. Ini usul tafsir mereka. Sehingga misalnya ketika sampai kepada ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, kita berikan contoh. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Ushul Tafsir, ya, ketika membahas tafsir-tafsir Al-Quran, ya, ada tafsir-tafsir orang-orang Syiah. Di situ beliau menyebutkan contoh tentang bagaimana orang Rafidhah, orang Syiah menafsirkan firman Allah tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, apa artinya ikhwan? Antum bisa menerjemahkan? Apa? Baik, semuanya bisa, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka,
kedua tangan. Yadun itu apa artinya? Tangan. Yada, ya dua tangan. Celaka dua tangan Abu Lahab. Kan jelas secara bahasa. Jelas sekali. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jelas di sini. Namun ketika orang Rafidhah, orang Syiah membaca ayat ini, tabat yada, celaka dua tangan. Dua tangan ini maksudnya Abu Bakar dan Umar. Dua. Celakalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Secara bahasa juga tidak pas, tidak bisa. Yada Abi Lahab kok jadi Abu Bakar dan Umar. Tidak bisa. Dari mana ini? Ya dari batin mereka. Ini tafsir batin yang ngawur. Ya. Ketika sampai pada surat Al-Baqarah, kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Ini juga disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika sampai kepada apa? Surat Al-Baqarah, ya. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Kisah pembunuhan Bani Israel. Allah memerintahkan untuk menyembelih Baqarah. Ya. Sembelihlah Baqarah. Baik. Mereka menafsirkan Al-Baqarah yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nauzubillah min dzalik. Hanya semata-mata Baqarah itu muannas, kemudian dibawa kepada tafsir apa? Ya subhanallah, dari mana jelas-jelas kisah ini ya terjadi pada zaman siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kenapa sampai ke situ penafsirannya? Kemudian di antara contoh yang lain. Kalau kita lihat dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an, mereka menafsirkan dengan penafsiran yang seenaknya sendiri. Dari surat Al-Fatihah ketika sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim maksudnya Ali bin Abi Thalib. Baik. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdub Abu Bakar. Waladhdallin siapa? Umar. Nauzubillah min dzalik. Baik. Ketika sampai pada ayat Al-Baqarah atau ketika sampai pada ayat Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-muttaqin yakni pengikut Ali radhiyallahu taala. Rafidhah. Langsung mereka simpulkan. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran jadi tidak memiliki makna. Kecuali itu saja. Bagaimana menjelekkan sahabat, bagaimana mengangkat apa? Ali bin Abi Thalib mengkultuskan dengan pengkultusan yang seperti itu. Dan ini ada pada tafsir-tafsir mereka dan tidak bisa mereka mengelak. Mereka mengatakan katanya Al-Quran itu sudah berubah. Kok mereka tafsirkan Al-Quran? Ya. Antum paham ucapan saya, Pak? Katanya Al-Quran sudah tidak sah, sudah dirubah-rubah. Tapi mereka menafsirkan. Berarti mereka masih menganggap tidak, Ikhwan? Tidak konsekuen ucapan mereka itu. Ya. Baik, hudan lil muttaqin, al-muttaqin yakni Rafidhah. Kemudian ketika sampai pada surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu untuk membuat perumpamaan, baik perumpamaan itu berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari nyamuk. Apa tafsiran mereka? Nyamuk yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib dan yang lebih rendah dari itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Ini berarti pelecehan juga kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Lebih rendah dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik. Dan kalau kita membaca ini, ikhwan, sangat berat untuk kita untuk kita dengarkan. Intinya, mereka punya usul demikian. Semua ayat-ayat yang berisi tentang tentang syaitan, ya, ini juga mereka punya kaidah. Syaitan mereka terjemahkan kalau tidak Abu Bakar Umar. Semua yang terkait dengan iblis syaitan kalau tidak Abu Bakar Umar. Dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kita bedakan di sini. Mungkinkah digabungkan antara Syiah dengan Sunni, Rafidhah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak mungkin. Baik. Sekarang kita masuk pada perkara berikutnya, yaitu masalah tauhid yang merupakan inti dakwah Rasul. Masalah tauhid yang merupakan inti dakwah Rasul. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana para nabi dan rasul mengutamakan masalah tauhid. Ya. Semua nabi dan rasul tidaklah mereka berdakwah kecuali berdakwah di atas tauhid. Memerintahkan manusia untuk mengesahkan ibadah untuk Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat rasul yang mereka semuanya menyeru dengan seruan yang sama. An i'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga mereka mengimplementasikan dalam kehidupan mereka ibadah itu semuanya untuk Allah. Salat untuk Allah, zikir untuk Allah, menyembelih untuk Allah, sujud untuk Allah, berdoa untuk Allah, istighasah untuk Allah, semuanya untuk Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun Syiah tidak. Dalam masalah tauhid tidak. Kita lihat mereka berdoa kepada selain Allah. Dengan tegas-tegas mereka memanggil Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ya Husain, meminta memohon. Datang ke kuburan Ali yang mereka sangka itu kuburan Ali, padahal Allah alam di mana kuburan Ali bin Abi Thalib. Datang ke kuburan fulan yang mereka anggap imam tadi, minta ya Ali, ya Husain. Bahkan tidak segan mereka memberi nama anak-anak mereka Abdul Ali, Abdul Husain, Abdul Hasan. Mereka demikian. Mereka meminta pada orang-orang yang mati, amwat,
Dan mereka meyakini bahwa imam-imam mereka yang sudah mati ini memiliki kekuasaan rububiyah untuk mengatur alam. Yang ini semuanya adalah keyakinan-keyakinan kufur. Dan mereka meyakini bahwa imam-imam mereka mengetahui perkara yang gaib. Padahal jelas Allah menegaskan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah tauhid, di antaranya demikian. Sehingga Allahu a'lam bishawab, seperti munculnya sufi, ya, ini juga tidak lepas dari makar mereka orang-orang Rafidhah. Ya, sufi itu munculnya setelah ini ada Rafidhah. Rafidhah dulu atau sufi dulu, ikhwan? Rafidhah dulu. Baik, ini juga termasuk bentuk makar mereka. Allahul musta'an. Ya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Termasuk juga perkara yang pokok. Ya, ini berarti sudah 3. Kita masuk yang keempat. Tentang masalah sahabat. Keyakinan tentang sahabat. Apa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang sahabat, mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik makhluk yang Allah keluarkan di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul. Dan ini dengan nas Rasulullah SAW sendiri. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Dan merekalah yang telah berjuang membela Islam. Merekalah yang telah berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan harta mereka sampai akhir hayat mereka. Sehingga pantas mereka mendapatkan jaminan-jaminan jannah. Seperti al-asyarah mubasyaruna bil jannah. Dijamin masuk surga. Dan orang-orang yang mengikuti bai'atur ridwan, yaitu ketika perjanjian Hudaybiyah, yang ketika itu mereka berjumlah 1.400 orang kurang lebih, Rasul mengatakan tidak ada hari ini yang berbai'at tahta syajarah yang akan masuk neraka insyaallah. Yang ikut bai'atur ridwan ketika itu, ya, tidak akan ada yang masuk neraka insyaallah. Jaminan dari Rasulullah SAW. Dan sahabat yang lain yang dijamin masuk surga, Ukasyah bin Mihsan dijamin masuk surga. Juga Imra'atul Sauda, wanita yang berkulit hitam, yang terkena penyakit kejang. Itu Allah alam, yang rajih adalah dari gangguan jin. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah doakan untuk saya sembuh. Kata Rasulullah SAW, saya kamu doakan sembuh. Atau kamu bersabar, namun kamu dijamin jannah. Apa kata wanita tadi? Ya Rasulullah, saya lebih baik mendapatkan jaminan jannah. Saya lebih baik mendapatkan jaminan jannah dan saya sabar. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, namun saya minta kepada engkau mendoakan agar ketika saya kejang jangan terbuka aurat saya. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk sahabat yang dijamin masuk jannah. Dan banyak sahabat yang dijamin masuk jannah bil'ain, dengan orang per orang. Ya, sebagian al-bahis, pembahas, ada yang mengumpulkan sekitar 40 orang sahabat yang dijamin masuk jannah dengan penyebutan namanya. Ya, selain atau termasuk 10 al-mubasysyaruna bil jannah. Baik, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat jelek terhadap sahabat. Dan panjang lebar mereka menjatuhkan sahabat, panjang lebar. Di antaranya mereka mengatakan para sahabat ini murtad, kafir sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Semuanya murtad, kecuali beberapa orang saja. Seperti diucapkan oleh sebagian mereka dalam buku sandaran mereka. Diriwayatkan oleh Al-Kishsi dalam kitabnya, dalam kitab mereka, Rijalul Kishsi, ini kitab Jarh wa Ta'dilnya orang Syiah. Al-Kishsi mengatakan, meriwayatkan dari Muhammad Al-Baqir. Ini juga termasuk keturunan Ali bin Abi Thalib. Namun dusta penyandaran riwayat kepada beliau. Muhammad Al-Baqir mengatakan, para sahabat sepeninggal Nabi semuanya dalam keadaan murtad kecuali 3 orang. Siapa mereka? Maka Muhammad Al-Baqir mengatakan Al-Miqdad ibn Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Itu saja. Yang lainnya murtad. Nah, ini ucapan mereka yang pertama. Ucapan mereka yang kedua, ketika Rasul masih hidup, sahabat-sahabat itu munafik. Apa makna munafik? Menampakkan Islam namun hakikatnya apa? Kafir. Jadi ternyata kafirnya sahabat itu sebelum Rasul wafat juga demikian. Kebanyakan sahabat demikian. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kafir sudah sejak Rasul SAW masih hidup. Munafik. Baik. Menyembunyikan kekufuran, ya, menampakkan keislaman karena apa? Untuk mendapatkan manfaat. Maka yang seperti ini bisa kita bantah dengan mudah. Ya. Coba lihat seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Manfaat duniawi apa yang dicari oleh beliau? Ya. Sampai rela untuk disiksa di tengah terik matahari, ya. Ditaruh di atasnya batu, disiksa oleh orang kafir. Ammar bin Yasir disiksa sampai dibunuh Yasir dan ibunya Sumayyah. Apakah orang seperti ini dikatakan sebagai orang-orang yang munafik, yang menyembunyikan keislaman, kekafiran dan menampakkan keislaman untuk mencari manfaat duniawi? Tidak mungkin. Ala kulli hal mereka memberikan tuduhan yang kedua demikian, bahwasanya mereka ini para sahabat
adalah orang-orang yang munafik ketika Rasul hidup. Kemudian secara khusus orang per orang mendapatkan celaan. Aisyah radhiyallahu taala anha pezina. Nauzubillah min dzalik. Dan sepakat para ulama orang yang mengatakan Aisyah itu zina kafir. Sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan tuduhan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik ketika itu, ketika menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Maka orang yang mengatakan Aisyah ini melakukan fahisyah, sungguh dia adalah orang yang kafir. Ya, demikian juga istri-istri Rasul yang lain mereka katakan sebagai orang yang kafir. Kemudian kita tutup dengan dengan tuduhan mereka terhadap Utsman bin Affan. Ini sebagian kecil, ma'asyiral muslimin. Mereka menuduh Utsman bin Affan sebagaimana telah kita sebut tadi di awal. Utsman bin Affan dia kafir. Di antara sebab kafirnya membunuh istri beliau, yaitu siapa? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah dibunuh oleh Utsman bin Affan. Dan mereka punya dalil. Punya dalil. Sebelum ayat alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain ayatnya? Surat Al-Balad ya. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka tidak ada yang bisa mengazabnya? Allah tidak bisa mengazabnya. Baik. Maksudnya siapa? Allah dalam ayat ini sedang menceritakan tentang manusia secara umum. Namun mereka orang Syiah Rafidhah menafsirkan ayat ini sedang bicara tentang Utsman bin Affan yang membunuh Ruqayyah. Apakah Utsman bin Affan menyangka bahwasanya Allah tidak mampu untuk mengazabnya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Orang tadi mengatakan aku telah menghabiskan hartaku. Demikian saja. Maksudnya Utsman bin Affan merasa menyesal karena telah memberikan hartanya yang banyak untuk perang Tabuk. Harta yang dikeluarkan untuk perang Tabuk telah dihabiskan oleh siapa? Utsman bin Affan dengan sia-sia. Alam naj'al lahu ainain. Baik, di situ ditafsirkan bukankah kami telah menjadikan untuknya ainain? Ainain maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat kejadian tadi, tahu kejadian tadi. Kejadian apa? Dibunuhnya Ruqayyah, tahu Rasulullah SAW. Walisana wa syafatain, dan Allah telah menjadikan lisan. Lisan di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Wa syafatain, yakni Hasan wal Husain. Wa hadainahu najdain, dan kami telah jadikan keduanya sebagai imam, Hasan dan Husain. Memiliki hak imamah. Baik. Ya subhanallah, dari mana ayat ini ditafsirkan seperti itu? Dalil bahwasanya Utsman bin Affan telah membunuh Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlussunnah mengatakan, wahai Rafidhah, jika memang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membunuh Ruqayyah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu, menurut keyakinan kalian, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan tidak menegakkan had hukuman kepada siapa? Utsman bin Affan. Ini celaan untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidakkah kita ingat ketika ada seorang wanita Makhzumiyah mencuri, kemudian sampai beritanya kepada Rasulullah SAW dan akan ditegakkan had dengan dipotong tangannya. Maka orang-orang Quraisy merasa sedih. Bagaimana ini? Masa ada orang wanita bangsawan kemudian dihukum dipotong, kasihan. Cobalah kita minta pada Rasul agar diringankan hukumannya. Dan mereka mengatakan, siapa yang kira-kira bisa maju pada Rasul? Mereka mengatakan, coba minta kepada Usamah bin Zaid untuk menyampaikan usulan keringanan kepada Rasul. Maka sampailah kepada Rasul Usamah bin Zaid meminta keringanan. Ketika itu Rasulullah SAW murka. Atasfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau meminta untuk membuat keringanan agar tidak ditegakkan had-hadnya Allah? Demi Allah, kata Rasulullah SAW, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian yang seperti ini. Ketika yang melakukan perbuatan jelek adalah orang bangsawan, mereka ditinggalkan hukuman. Namun ketika yang melakukan adalah perbuatan orang-orang yang miskin, orang yang kaya kalau melakukan dibiarkan. Namun kalau yang melakukan adalah orang-orang yang rendahan, ditegakkan had. Kemudian Rasul mengatakan, demi Allah, seandainya yang mencuri adalah siapa? Fatimah bintu Muhammad, laqata'tu yadaha. Saya sendiri akan memotong tangannya. Seandainya Fatimah putri beliau, darah daging beliau sendiri yang mencuri, beliau akan menegakkan had. Suatu hal yang tidak masuk akal ketika Rasul tahu bahwa saya membunuh putrinya. Siapa? Ruqayyah adalah Utsman, kemudian tidak menegakkan had kepada Utsman bin Affan. Na'udzubillah min dzalik. Tuduhan kepada Rasul SAW. Kemudian yang kedua, kalau Rasul SAW tahu putrinya telah dibunuh, kenapa kemudian Rasul menikahkan Utsman dengan putri yang kedua, yaitu siapa? Ummu Kulsum. Celaan lagi pada Rasul. Sebagaimana antum seorang bapak, kalau tahu ada seorang melamar anak kita wanita, tahu dia penjahat, tahu dia akan membunuh anak kita, kemudian kita nikahkan saja. Ini orang tidak sehat kan demikian. Demikian. Kenapa Rasulullah SAW kemudian menikahkan dengan putri yang kedua itu Ummu Kulsum?
Kemudian lagi, Rasul sampai mengucapkan ketika wafatnya Ummu Kulthum, seandainya saya masih memiliki putri-putri yang lain, saya akan nikahkan dengan siapa? Utsman bin Affan. Ya, sehingga Utsman bin Affan mendapatkan gelar julukan Dzunurain. Dan orang Rafidhah paling tidak suka dengan julukan itu. Ya. Nah, demikian asyrul muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian orang Syiah. Ini 4 perkara yang menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara Rafidhah dengan apa? Dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan ada harapan bersatu antara Syiah dengan apa? Dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mungkin. Ya. Kaum muslimin seluruhnya di negeri ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini seluruhnya meyakini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala adalah orang yang terbaik di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Adapun mereka Rafidhah mengatakan Abu Bakar adalah orang yang paling kafirnya di muka bumi ini. Dan seterusnya dari perbedaan-perbedaan tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang sedikit kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada negeri ini dan juga memberikan barokah kepada negeri ini dan memberikan kebaikan kepada pemerintah kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, menegakkan apa yang Allah perintahkan untuk tegakkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, untuk memudahkan kami dalam mengenali Syiah di Indonesia, mohon disebutkan tokoh-tokoh, nama yayasan, nama penerbit dan seterusnya dari Syiah. Ya, di antara tokoh, ya, tokoh yang sudah berani mengucapkan, artinya tanpa saya sebutkan juga sudah mengucapkan, dan semua orang Indonesia tahu, Jalaluddin Rahmat, ya, ini tokoh dan pemimpin Syiah di negeri ini, ya, yang tinggal di Bandung. Nah, ini contohnya, semua orang tahu siapa dia, dan ucapan-ucapannya banyak tentang itu. Penerbit seperti tadi Mizan, Pustaka Hidayah. Dan masih banyak yayasan yang lain yang ada dalam catatan insyaallah. Baik. Kira-kira apa hikmahnya Allah tidak langsung menurunkan bala kepada pasukan Abu Thahir, padahal perbuatannya sama seperti perbuatan tentara Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah? Ya, banyak hikmahnya. Hikmahnya banyak. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan itu banyak sekali hikmahnya. Ya. Dan yang seperti ini juga terjadi kan demikian. Artinya ketika Rasulullah SAW dahulu berada di Mekah, untuk mengingat ketika Rasul sedang sujud di Ka'bah, kemudian orang-orang Quraisy mereka mengambil kotoran atau isi perut unta dijatuhkan di atas punggung Rasulullah SAW. Adab tidak langsung diturunkan ketika itu. Ya. Nah, di antara hikmahnya Allah Ta'ala a'lamu bishawab adalah sebagai ujian bagi kaum muslimin tentunya. Ya. Dan Allah mengadab mereka, betul-betul mengadab. Ini di antara hikmahnya. Jadi bukan berarti kalau seperti ini berarti mereka benar, tidak. Mereka di atas kebatilan, di atas kebatilan. Tapi ini banyak pertanyaan yang tidak mungkin kita jawab di sini. Nah, terkait dengan masalah sufi dan seterusnya, masalah yang lainnya, Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.